Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala pada pagi hari ini, hari Ahad 5 Rajab 1446 Hijriyah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas. Nah, penjelasan kitab Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang mana kita masih pada penjelasan dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita telah baca penjelasan beberapa mufrodat, kosakata, penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian kita baca makna ijmali, makna global, dan munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis bagi 6 bab. Bahwasannya di dalamnya ada penjelasan tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kita lanjutkan. Ma yustafadu minal hadithi. Apa-apa faedah-faedah ya, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama tawadhu'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, sikap rendah hati. Ya, sikap rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita harus contoh tentunya. Haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi. Di mana beliau menaiki keledai, menunggangi keledai. Nah, beliau yang mengendarainya keledai. Dan wa ardafa alaihi, memboncengkan Muad bin Jabal di atasnya. Ini beliau yang memboncengkan. Khilafa ma alaihi ahlul kibri. Nah, berbeda dengan perilaku orang-orang yang sombong, al-kibr. Ya tentunya harusnya nam apa namanya, orang-orang yang sombong tidak ingin untuk yang membonceng, tapi dia harus yang dibonceng, begitu ahlul kibr. Naam. Yang kedua, jawazul irdafi ala dabbati idza kanat tutiqu dzalika. Yang kedua, bolehnya menunggangi, membonceng, ya, membonceng di atas hewan tunggangan. Idza kana tutiqu dzalik. Jika hewan tersebut nah, memang mampu untuk hal tersebut, tidak keberatan. Nah, kelihatan begitu. Mampu maka boleh untuk ditunggangi. Kemudian yang ketiga at-ta'limu bi tariqati su'ali wal jawabi. Faedah yang ketiga adalah metode pengajaran, ta'lim. Bi tariqati, dengan cara tanya jawab. Ya, pengajaran dengan metode tanya jawab. Ya, tadi di hadis Nabi bertanya terlebih dahulu, bagaimana hak Allah atas hamba-hambanya. Nah, apakah engkau tahu? Gitu. Baru nah, beliau jelaskan. Nah, ini salah satu metode dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yang bagi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasannya bagi siapa man su'ila, yang ditanya amma la ya'lam, ditanya
terkait sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka hendaknya ia mengatakan yang bagi lahu, hendaknya dia untuk an yaqula Allahu a'lam. Untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Begitu. Kemudian yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Kemudian yang kelima, mengetahui hak Allah atas para hambanya, yaitu agar mereka, para hambanya, menyembahnya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini faedah yang kelima, yang mana nam- dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah, haknya kita, para hambanya, manusia. Nah, untuk hanya beribadah kepada Allah semata, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faedah yang nomor 5. Kemudian yang keenam, man lam yajtani basyirka. Bahwasannya yang tidak apa itu menjauhi kesyirikan. Lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surati. Bahwasannya barang siapa yang tidak ya jatani basyirka, tidak au yatajannaba. Nah, yatajannabi. Nah, di sini harokatnya sukun ya, karena ada lam majzum. Ini huruf jazm dan ini fiilnya jazm dengan sukun. Yatajannab. Kalau mau disambung yatajannabis syirka. Barang siapa yang tidak menghindari kesyirikan, dia terus saja melakukannya, lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqah. Maka ia tidaklah benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah. Walau abadahu fis surah. Meskipun ia tampaknya mengibadahi Allah secara lahiriah. Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Nah, tampaknya demikian. Namun ternyata dia masih saja tidak meninggalkan kesyirikan. Maka ini tidak bisa dikatakan enam dia apa namanya menjalankan ibadah kepada Allah dengan benar. Yang ketujuh, nah, faedah yang ketujuh dari Syekh Saleh Hafizahullah, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bih. Ini adalah keutamaan tauhid dan keutamaan man tamassaka bih, orang yang berpegang teguh padanya. Keutamaan orang yang berpegang teguh kepada tauhid. Apa keutamaannya? Yang disebutkan di dalam hadis kemarin, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab ahlu tauhid, orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oh, ini fadlu man tamassaka bi, keutamaan orang
orang yang berpegang teguh dengannya. Adapun keutamaan tauhid, nah itu tadi bahwasanya ia merupakan hak para hambanya. Yang kedelapan tafsir tauhidi wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarkus syirki. Penjelasan tauhid. Apa itu tauhid? Apakah itu adalah beribadah kepada Allah? Nah, tauhid adalah beribadah kepada Allah, menyembah Allah wahdah semata dan meninggalkan kesyirikan apapun itu bentuknya. Nah, ini adalah tauhid baru dinamakan dengan tauhid. Yang kesembilan istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Bima yasurruhu. Istihbab dianjurkan. Dianjurkannya bisyaratil muslimi. Memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang yasurruhu. Sarro yasurru yang menyenangkannya. Dianjurkannya memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan yang menyenangkannya. Ya, ini ada pada hadis di mana sahabat Muad bin Jabal ingin untuk memberikan kabar gembira ini kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Yang ke-10 jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Nah, ini hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya la tubashirhum fayattakilu. Jangan disampaikan karena nanti mereka akan bersandar pada hadis ini saja, tidak melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Tentu saja ini adalah hak para ulama, ya, tidak sembarangan kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Yang ke-11 ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Ta'addubul muta'allim, adab seorang murid terhadap gurunya. Nah, demikian kita telah menyelesaikan syarah penjelasan pembacaan syarah dari Syekh Soleh Al-Fauzan terkait hadis ini. Kemudian kita lanjutkan pada Kitab Tauhid. Nah, yang berikutnya qala Syekh rahimahullahu taala babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunubi. Ini bab terkait keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan firman Allah Ta'ala wa qaulillahi Ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman kesyirikan. Itu akan dijelaskan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-aman, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah.
Surat Al-An'am ayat 82. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Nah, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ini bab keutamaan tauhid. Apa hubungannya dengan tauhid itu atau dengan kitab tauhid? Kitab ini qala lamma bayyana fil babil awal wujub at-tauhid wa ma'nah bayyana fi hadzal babi fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidata. Ketika al-muallif rahimahullah menyebutkan di bab yang pertama tadi wajibnya bertauhid dan juga makna tauhid, maknahu. Maka setelahnya beliau bayyana fi hadzal bab atau di bab yang ini beliau menjelaskan keutamaan tauhid serta asarahu alhamidah. Asar dampak-dampak tauhid. Nah, dampak-dampaknya yang baik. Wa nataijahu aljamilata allati minha takfirudz dzunub. Dia juga menjelaskan hasil-hasilnya yang indah. Yang mana diantaranya adalah takfirudz dzunub, penghapusan dosa-dosa. Li ajlil hatti alaihi wa targhibi fihi. Ya, dalam rangka mendorong al-has menghasung untuk bertauhid wa targhibi fihi dan me- menghasung memotivasi ya, agar bertauhid, berpegang teguh dengan tauhid. Ya, tentunya seorang ketika disebutkan dengan apa saja asarnya, dampaknya, hasilnya, buahnya yang kita dapatkan dengan suatu amalan itu akan menjadi pendorong untuk senantiasa berpegang teguh dengan amalan tersebut. Nah, sehingga Syekh di sini menyebutkan keutamaan-keutamaan tauhid yang mana kita wajib untuk berpegang teguh dengan tauhid. Nah, babun kata Syekh Hafizahullah taala menjelaskan mufradat. Kita telah membaca munasabatu hadzal bab. Bab ini kesesuaiannya apa? Setelahnya kita baca penjelasan kata per kata. Babun. Nah, bab apa itu makna bab? Yukafiru minadzunubi, apa itu maknanya? Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oh, di sini juga ada apa ini footnote. Kita akan baca juga pada pertemuan berikutnya. Nah, footnote dari sini. Kurang lebihnya wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.